Salam dan bahagia. Saya Ika Fuzi Rahmawati, PGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi saya di Dwi Mingguan pertama. Yang akan saya bahas yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat tentang penerapan. Peristiwa yang terjadi saat saya mengawali PGP Angkatan 11 ini dimulai dari tanggal 13 Juni 2024, yaitu tentang pembukaan PGP Angkatan 11. Pada saat pembukaan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Karena saya terkendala masuk Zoom, akhirnya saya mengikuti melalui channel YouTube. Kemudian yang kedua, di tanggal 14 Juni 2024, yaitu saya melakukan pretest dari paket modul 1. Pretest ini dilakukan secara mandiri melalui LMS dengan jumlah soal sebanyak 20 dan waktu mengerjakannya maksimal 60 menit. Di tanggal 19 Juni 2024, saya melakukan pembelajaran mandiri, yaitu saya menjelajahi LMS pada awal modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Belajar tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kemudian metode Montessori-Froebel dan Taman Anak, serta pidato sambutan KHD di UGM pada tahun 1956. Di akhir pembelajaran saya secara mandiri, saya mengumpulkan tugas tentang hasil belajar, yaitu berupa video tentang ilustrasi sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang sesuai dengan gagasan KHD. Di tanggal 20 Juni 2024, saya melakukan eksplorasi konsep di forum diskusi. Untuk pertama kalinya saya berjumpa dengan teman-teman CGP di Angkatan 11, kemudian dengan PP dan tentunya fasilitator kami di ruang virtual Google Meet. Pada pukul 13 tepat, diskusi kami dimulai dengan perkenalan dari Ibu Fasil kami, yaitu Ibu Kiswandari. Dan dilanjutkan perkenalan kami para CGP dan terakhir adalah PP. Di tanggal 21 Juni 2024, kami melakukan ruang kolaborasi kembali. Pada kesempatan di tanggal ini, kami melakukan pertemuan tentang pada intinya adalah bekerja secara kelompok untuk memikirkan dan merenungkan kekuatan sosio-kultural yang ada di daerah kami, serta menyepakati kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Sehingga kami dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok kami berdiskusi pada virtual Google Meet yang berbeda. Di tanggal 24 Juni, kami melakukan ruang kolaborasi kembali. Di ruang kolaborasi kali ini, kami dari kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang virtual Google Meet bersama tentunya Ibu Fasil kami dan Ibu PP. Kami saling berdiskusi tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal dan kami menyepakati bahwa ternyata gotong royong merupakan konsep yang bisa diterapkan sampai saat ini untuk menggambarkan filosofi KHD. Di tanggal 25 sampai 26 Juni, kami melakukan demonstrasi kontekstual. Dan di tanggal 26 juga kami mengumpulkan tugas akhir tentang pemikiran KHD yang sudah dipresentasikan di ruang virtual. Setelah itu kami membuat demonstrasi kontekstual yang dapat menggambarkan pemikiran dari filosofis KHD. Dalam hal ini saya membuat video pendek. Di tanggal 28 Juni, kami melakukan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Pada kesempatan ini, kami dipandu oleh Bapak Instruktur untuk memperkuat materi tentang pemikiran KHD yang sudah kami pelajari secara mandiri maupun bersama fasilitator. Perasaan yang saya rasakan selama mengikuti PGP Angkatan 11
Tentunya saya di awal memiliki keraguan untuk menjalankannya karena jadwal yang diberikan sangat padat dan pastinya banyak yang harus dipelajari. Namun setelah mengikuti ruang kolaborasi untuk pertama kalinya bersama Ibu Fasil, kecemasan yang saya alami berangsur turun. Ternyata pendidikan guru penggerak itu asik, banyak belajar hal baru yang selama ini belum tentu saya mengerti dan belum saya perhatikan, yang ternyata itu sangat penting dalam pembelajaran maupun pengajaran yang saya lakukan kepada murid saya. Bertemu dengan guru-guru hebat di PGP Angkatan 11, serta fasilitator dan PP kami yang sangat perhatian, membuat saya semakin antusias untuk mengikuti dengan baik sampai akhir. Meskipun di awal harus segera beradaptasi dengan bentuk LMS yang baru. Di tahun 2022, saya baru saja menyelesaikan pendidikan profesi guru. Kemudian sekarang di tahun 2024, saya bertemu dengan teman-teman baru di PGP Angkatan 11. Meskipun kami sama-sama di kota Surakarta, tapi kami belum pernah bertemu secara langsung. Dan besok insya Allah di tanggal 30 Juni 2024, kami akan mengikuti lokakarya orientasi untuk pertama kali. Jadi saya sangat antusias. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut KHD, saya semakin terbuka pemikirannya tentang pembelajaran dan pengajaran. Saya semakin yakin bahwa apa yang saya pelajari di beberapa tahun terakhir ini ada relevansinya dengan filosofi KHD. Murid bukan lagi seperti gelas kosong yang mudah kita isi sesuai kemauan kita sebagai guru. Namun, setiap murid itu sudah membawa kodrat alamnya sendiri-sendiri. Saya semakin memahami bahwa keberagaman murid saya adalah sebuah aset kekayaan kelas yang saya miliki. Sehingga saya sebagai guru harus mampu mengarahkan setiap kodrat yang mereka miliki ke arah yang baik dan sesuai dengan kodrat zamannya. Pada modul ini, saya juga semakin paham bahwa jika kita menjadi guru, maka tidak ada kata untuk berhenti belajar. Karena jika saya berhenti belajar, maka saya juga harus berhenti mengajar. Penerapan kurikulum merdeka saat ini, jika semua elemen memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, maka akan sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, tentunya saya akan segera memperbaiki teknik pengajaran yang saya terapkan selama ini. Saya harus koreksi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan filosofi KHD. Selain itu, saya harus memecahkan tantangan yang akan hadir ketika saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan maupun yang berpihak kepada murid. Salah satunya adalah gaya belajar murid yang bervariasi harus diimbangi dengan kesabaran saya dalam memfasilitasi mereka semua. Sehingga saya harus memetakan karakter dari si murid dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Serta tidak lupa untuk menerapkan teknologi sehingga meningkatkan kreasi dan inovasi pada murid. Dan yang terakhir, saya harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang jurnal refleksi dwi mingguan yang pertama. Terima kasih, salam dan bahagia.